tahu tuh. Kalau aku udah Iya. benci, aku kalau udah nggak benci, aku diam. Aku udah nggak mau. Karena kalau aku marah masih ngomong, itu berarti tandanya aku masih nasihatin. Iya, benar. Masih nasihatin, masih kencang gitu loh. Kalau dia maki-maki berarti dia masih peduli lah itu. Kalau aku maki, berarti aku masih peduli gitu. Tapi kalau diamnya aku, udah gitu. Diamnya aku itu nggak akan bisa ada obatnya, susah. Even pun aku dibaikin sama dia, aku baik. Aku sama siapapun ya, bukan sama orang tertuju aja. Sama siapapun, even aku dibaikin pun ya udah, paling ya udah aku sebatas baikan, tapi aku nggak bakal mau lagi dekat atau berteman atau apapun gitu loh. Karena kalau aku marah, aku udah diam, berarti aku udah nggak mau, udah angkat tangan gitu. Bulan puasa jangan marah-marah, non. Gak ada marah-marah, sayang. Kamar di kirain yang pernah jual tahu itu. Siapa jual tahu? Ada lagi lagi kok ini ya. Jadi digantiin Karin di next ajang di luar kota siapa, Kak? Masih banyak Queen tuh masih banyak, sayang. Jangan sedih. Yang ini aja di 2023 yang udah daftar ya, udah registrasi, Iya. itu sudah 7 queen. Ya, sudah 7 queen. Cantik banget. Aku sih nggak masalah gini loh. Aku tuh selalu bilang, tanya Ezi tuh. Aku bilang, kalian mau ngelontong, mau apapun, bebas. Boleh. Boleh, aku bilang aku nggak pernah ngelarang. Karena dari 10 transpuan, ya, 10 transpuan di Indonesia ini, paling satu doang yang nggak ngelontong. Sisanya Iya. ini ngelontong gitu loh. Jadi aku nggak pernah ngelarang anak-anak, itu kehidupan mereka, itu privasi mereka, tapi di saat mereka kayak nge-share gini loh, kalau sesudah kompetisi, it's okay, no problem. Sesudah kompetisi kamu udah lepas jabatan ya. Di saat kamu masih dalam sebuah jabatan, tapi bad. Oh. Terus. Iya. Masih segini, anak. Chargerku kemana ya? Masih di Pontianak. Iya, kalau kayak dia masih menjabat sebagai seorang queen, tapi dia memposting hal-hal yang berbau prostitut di sosial medianya dia gitu loh, atau di sosial media yang lain seperti kayak netizen nyampein tadi, ya itu udah tidak mencirikan queen. Keisha aja aku tegur. Keisha aja kayak posting tadi di TikTok yang dia sama lakinya kayak goyang kayak gitu, aku langsung tegur. Jangan posting kayak gitu. Karena apa? Karena kamu mau menuju ke internasional. Pertama, image kamu nanti buruk di mata netizen Indonesia. Kedua, dari pihak internasional itu pasti ngecek sosial media setiap queen. Tidak pakai akun asli, mereka pakai akun bodong. Itu ngecek. Aku aja perhatiin Keija kan, perhatiin Keija itu yang komen-komen dia itu banyak queen loh yang dari Thailand tuh pada komen loh semua kan. Kok yang dia foto pasang itu foto cantik tuh komen. Aku bilang sama dia, nih, aku bilang langsung dihapus. Dia mau dengar, karena ini tipe orang yang mau dengar, mau belajar nih. Oke Kak, siap tuh. Aku bilang, jangan banyak post kayak gini, karena pihak Miss International Queen pasti cek satu persatu akun finalis buat dimasukin ke list place. Ya, jadi buat untuk masukin ke list place, mereka tuh pasti ngecek mana queen yang bad attitude, mana queen yang binal, mana queen yang yang attitude-nya bagus, itu untuk dimasukkan ke dalam list place seperti itu. Nah, makanya langsung dihapus sama dia di TikTok-nya itu. Nah, dia tipe mau belajar, tapi kalau yang lain itu ya udah gitu, aku udah angkat tangan. Makanya aku selalu bilang Keisha itu best queen buat aku. Jadi yang ku akuin sampai saat ini queen itu hanya Keisha gitu loh. Di antara semua queenku itu cuma Keisha yang aku akuin queen. Kok nggak ada suara sih, Ji? Oh iya, aku mau kena kenceng. Keji nggak bad attitude. Kok aku kan aku kan finalis queen, bukan queen. Kok queen itu kan yang juara 1, 2, 3, sayang 4, 5. Kan queen kan. Dan aku juga walaupun finalis aku nggak pernah tuh posting yang gimana. Paling yang berenang kini. Nggak ada yang kayak mana-mana lu ini. Karena di saat kamu menjabat sebagai seorang queen, kamu itu harus ngasih kayak impact ke mulai dari masyarakat di negara kamu sendiri. Itu untuk pertama, untuk menunjukkan, oh dia terpilih
oh dia deserve loh untuk terpilih menjadi seorang queen karena attitude-nya bagus gitu kan. Jadi orang tuh nggak cuma ngeliat look kita bagus atau Iya. apa atau public speaking kita bagus, enggak. Tapi orang melihat itu dari attitude kita. Oh, attitude seorang queen, oh berarti dia memang pantas deserve untuk jadi queen. Nah, seperti itu. Tapi kalau di saat kamu masih menjabat sebagai seorang queen, kamu tidak memperlihatkan karakter seorang queen, ya berarti kamu nothing di mata mereka gitu loh. Lab kalian nge-lag nggak? Ah, kami nggak merasa nge-lag ya, Mak. Oh iya, kau ngelek-ngelek kayak gini-gini. Kayak gini-gini. Masa sih? Iya. Tunggu dulu. Eh, Keisha itu queen humble, Diva. Iya, Keisha itu makanya aku bener. bilang, Keisha itu queen terbaik yang pernah aku milikin. Saat ini ya, sampai saat ini tuh aku belum menemukan queen lain yang terbaik kayak Keisha. Keisha itu udah paket lengkap untuk menjadi seorang queen. Jadi bukan Keisha. Kalau misalkan kayak orang bilang Keisha aku anak emas kan, of course Keisha yang aku kirim ke ajang paling besar ya untuk transpuan di dunia ini. Dan otomatis aku fokus ke Keisha. Kenapa? Keisha yang paling bisa diatur, Keisha yang paling nurut, Keisha yang paling packagingnya bener-bener queen gitu. Makanya kenapa Keisha itu yang paling jor-joran aku fokusin. Ya karena seperti itu. Kalau yang lain ini kan susah diatur. Yang lain ini gini loh guys, kalian mungkin mengenal kita masing-masing ini hanya dari sosial media yang mungkin kalian hanya lihat postingan atau video atau apapun. Tapi kalian tidak mengenal personality masing-masing. Nah, kita ini, Congcoran ini ya, Cang Cina ini, paling susah diatur. Tanya Ezi itu. Paling susah diatur, karena masing-masing punya karakter keras. Masing-masing punya karakter keras sendiri, masing-masing punya idealis sendiri, masing-masing punya 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 energi masing-masing, mau negatif mau positif gitu. Hormon juga berjalan, say. Hormon berjalan, jadi susah. Nanti kalau kita tegur, nanti dibilangnya kita terlalu mencampuri kehidupan mereka, padahal mereka masih menjabat sebagai seorang queen dalam yayasan gitu loh, dalam yayasan. Nanti kita nggak negor, dibilang kita nggak peduli sama mereka, jadi serba salah. Makanya sekarang aku ya udahlah, aku bodo amat aja gitu. Iya benar. Mak gap karir LV jadi berangkat. Nggak tahu. Tuh mereka tanya Milan, Mak. Milen anaknya, tapi kalian tahu sendiri, dia udah terkenal, jadi dia punya privilege, dia seorang artis. Ya, dia punya privilege, dia seorang artis. Jadi dia punya rule sendiri dalam kehidupan dia. Jadi nggak bisa susah diatur. Even dia pergi ke Bali aja dia nggak ada basa-basi ngechat aku atau apa gitu loh. Karena kan kalau kita di Bali ya minimal ngechat lah. Kamu kan dalam proses untuk menuju ke ajang internasional, tapi tidak ada tidak ada keinginan atau niat untuk belajar. Karena maksudku tuh ya kalau mau belajar catwalk, Keisha bisa. Mau ngelajarin public speaking, Keisha pun bisa gitu loh. Jadi Keisha ini ready untuk berbagi ilmu ke queen-queen yang lain gitu. Tapi ya udah, terserah dia aja maunya kayak gimana gitu. Karena aku pikir Johan masih lumayan jauh kan untuk prepare-nya gitu. Aku nggak berharap banyak sih dari dia. Makanya queen harapanku itu cuma Keisha. Dan aku yakin banget Keisha itu bakal dapat place tertinggi. 3 besar. Place tertinggi sepanjang sejarah Miss International Queen Indonesia. Aku yakin banget Keisha itu pasti dapat place tertinggi. Kalau yang lain queenku itu ya udah sebatas ya udah berangkat gitu. Tapi aku udah nggak ada harapan tinggi gitu loh. Lihat tuh di kota-kota Vegan pasti ada KJ terus. Bunda Kola jadi juri, Bunda Kola jadi juri kan ya. Apa kata teriak di panggung itu? Loh guys, untuk menjadi seorang queen itu kalian harus punya manner yang bagus, attitude yang bagus, ya. Itu yang paling penting. Attitude dan manner bagus. Jadi kalian kalau misalkan mau secantik apapun, kalian kalau
attitude dan manner kalian nggak bagus, ya nothing. Mau seterkenal apapun kalian, aku udah pernah ngerasain. Aku berdiri di panggung internasional, membawa keartisanku dari negaraku gitu loh. Ya, aku paling ibarat katanya, aku menuju ke ajang internasional. Aku yang followerku paling banyak, aku yang centang biru, aku paling terkenal di antara semua finalis. Ya udah, cuma aku membawa privilege-ku sebagai dia seorang artis dari Indonesia, artis transpuan dari Indonesia. Itu doang yang aku bawa. Tapi apa? Di saat di sana kan ibarat katanya aku giling-giling atau apa, tidak mencerminkan attitude-ku sebagai seorang queen gitu loh. Itu yang sudah yang aku alamin. Jadi itu nothing semua. Yang bakal kamu bawa nanti itu keartisan kamu, centang birumu, follower banyakmu, itu nothing sayang. Kalau nggak dibarengin sama attitude, manner, catwalk, public speaking, dan lain-lain, itu nothing nanti di internasional. Ih, Kimbe lah, ini cas aku kemana? Mak, bentar aku nyatet nomor. Jangan dimatikan, aku nyatet nomor bentar aja. Tapi nggak menang. Nah, inilah orang goblok kayak gini nih susah ngomongnya. Emang gue bilang gue menang. Makanya tadi gue bilang, itu privilege yang gue bawa. Tapi nothing. Paham nggak sih? Lu ngerti nggak sih privilege? Lu ngerti nggak sih nothing? Jadi kayak misalkan kayak kamu berangkat ke ajang internasional, dia berangkat dengan follower banyak, dengan centang birunya dia, dengan keartisannya dia, dengan keterkenalannya dia, tapi attitude-nya nol, apa namanya, mannernya nol, public speaking-nya nol, catwalk-nya nol, ya udah gitu loh, udah gitu aja. Kamu hanya akan berada di panggung internasional, tapi ya udah kamu hanya dianggap seorang, dia artis berkompetisi, tapi bukan seorang queen gitu loh. Itulah yang aku rasakan pada waktu aku berkompetisi. Mau menang apa enggak, yang penting sudah hebat maju ke ajang internasional. Ya harus plus dong sayang. Sia-sia kita udah keluar duit banyak. Kita bawa nama Indonesia. Yang penting ada predikat 1 M. Karena kan Mak Gebi yang itu udah dapat di Lasari, udah dapat the best kostum. Mak Gebi udah ini, nggak mungkin lah plus lagi, unplus lagi, harus naik lagi. Kak Gebi, aku ketinggalan berita, apa kabar dengan apa lagi nih? Semoga the next Kezia, amin. Pasti Kezia pasti. Aku selalu bilang sama Keisha, Dek, kakak nggak minta kamu winner, tapi minimal kamu place. Tapi aku yakin banget Aku juga. Keisha itu bakal dapat apa namanya prestasi terbesar di ajang Miss Internasional. Aku yakin banget. Mudah-mudahan aja, aku berharap dia minimal top 6 deh. Nachos Kezia spill dong Kak. Nachos nantilah. Kita Pak posting kok, jadi nggak boleh di-spill semuanya. Yang penting Keisha udah 95% udah siap semuanya, udah ready. Jadi tinggal berangkat lagi aja udah. Eka Mak 2024. Harem sudah. Kau 2024 kau ngerobohin panggung Miss Internasional. Tukang ngerobohin panggung. Tukang bongkar dekor. Pasti Keisha kalau Eka emang pageant itu pencetak sejarah dengan place tertinggi. Aku yakin 100%. Minimal itu aku yakin dia masuk top 6. Tuh betul tuh, terkadang popularitas membuat seseorang meremehkan kewajiban, benar. Iya, benar. That's right. Karena gini loh ya, kalau dulu aku berangkat dengan diriku sendiri, tidak di bawah naungan sebuah organisasi. Nah, tapi kalau misalkan di saat queen-queen yang sekarang ini yang ku pegang ini kan di bawah naungan apa namanya organisasi. Lisensinya aku bayarin, ya, semuanya kita urusin, kita siapin semuanya gitu loh. Tapi di saat kamu tidak memberikan hal yang terbaik untuk organisasi kamu, gimana kita bisa jor-joran? Eji sama Milan mirip, iya dia adik aku.
Untuk beli license aja, beli license internasional itu nggak murah guys, itu nggak murah sama sekali, ya. Jadi di saat aku udah ibarat katanya aku ngegelontorkan uang untuk komunitasku, aku tuh berharap lebih dari mereka. Of course, aku berharap lebih. Bukan uang aku yang aku harapin, tapi image positif yang aku bangun kalian bisa pertahankan, gitu loh. Image positif yang aku bangun untuk Transpuan, kalian yang harus mempertahankannya, bukan aku. Jadi di saat aku udah membuat Miss Queen nih, ya hal positif udah udah terpancar di mata masyarakat. Masyarakat udah welcome, udah bisa nerima kalian gitu loh, nerima kalian di hidup berdampingan. Tapi di saat aku udah membuat sebuah image yang positif itu, tapi ada dari mereka ini yang tidak bisa menjaga sebuah sesuatu yang sudah aku bangun, ya kita mau gimana lagi kalau aku apa? Karena seperti yang tadi aku bilang, Congcoran ini, Cangcina ini, mereka punya karakter masing-masing. Ada yang gila hormon, jadi ada giling-giling, ada yang kurang hormon, giling. Jadi punya karakter sendiri-sendiri yang mereka dengan ego mereka masing-masing gitu loh. Susah, makanya aku selalu bilang Keisha itu pakai makeup. Terusnya persiapannya matang kali ya kan, Mak? Udah semua seminggu 2 kali latihan catwalk, nge-gym, ini itu, makan nasi aja nggak pernah aku tengok. KJ itu sama kayak Eke guys, dia tuh nggak pernah makan nasi. Makanya makanya body kami meletup. Kalau Kak Olin gimana? Kak Olin udah siap perjuangannya. Dia bebas sekarang. Udah bebas dia. Pas dia mau jungkir balik, mau kepala, dia jalan. Dia bebas dia. Ku tengok dia sekarang udah berhijab. Ku tengok dia sekarang udah berhijab. Mak, ku tengok Olin sekarang udah berhijab loh, Mak. Kayak bapak-bapak. Kalau bapak jar. Mana Mbak Tasya tuh semua percaya lubang dia. Sian jadi percaya lubang Mbak Tasya semua. Udah cari cantik dia posting. Ya, si Olin kayak siapa kok bilang? Mau body kayak Keja. Guys kan bilang Keja itu lebih cantik aslinya ya kan, Mak? Lihat dia tuh cantik asli pewong aslinya. Iya, Olin kayak bapak-bapak dihijabin. Ku tengok sekarang Aurora, Mak Olin sekarang semua udah berhijab. Udah aku nggak bisa berkata-kata pokoknya udah berhijab semuanya. Aurora udahlah, dia kan masih menjabat jadi putri muslimah. Wajar berhijab. Ya Allah, gatal tangan aku ya Allah. Wajar dia berhijab. Dia masih menjabat jadi ratu putri muslimah. Lantang kok ya, Mak. Oh iya juga sih kok dia ya. Kak Eji kapan ngunduh mantu? Sabar sayang, aku belum nikah. Aku mau nengok temanku dulu si Cika, masih raman dia. Sabar guys. Tadi ku tahu dia udah berhijab kan, berhijab anak itu ya. Sampai aku bilang sama Cini. Karena baby Aurora itu menang putri muslimah kemarin. Iya, dia menang ini dapat mahkota putri muslimah. Jadi wajar dia pakai hijab. Mak itu satu lagi, Mak. Satu lagi apa itu. Lagi? Katanya kata Lia Grande gimana, Kak, katanya. Kata Lia sejauh ini sih masih oke. Masih oke, dia masih nurut, masih bisa diatur. Walaupun tidak 100% ya, kayak 30% dia masih oke, masih bisa diatur. Dia juga tipe orang yang nggak pernah posting aneh-aneh di sosial medianya dia. Ya, dia nggak pernah posting kayak vulgar-vulgar, nggak pernah sama sekali. Bahasa Inggris dia nggak usah diragukan, public speaking dia bagus gitu kan, catwalk dia udah oke, tinggal dimantepin lagi, dilurusin. Ya kayak gitu. Tunggu Aurora ada Aurora.
Gak ada, dia gak pasang status. Oh, pasang. Tuh, ini orang-orang. Kayak, dia kayak guru ngaji. Tuh, mana ya? Tuh. Kan? Siapa lagi cung-cung berhijab? Bisa kayak itu. Ina, aku tuh sama Cika gitu, guys, sama Magem juga selalu tukar-tukaran story orang. Bukan menghina, tapi lucu-lucu. Guru PAUD katanya. Iya, kayak aku dia tuh kayak guru. PAUD. Pokoknya tetap mereka juara. Siapa lagi ya? Oh, ini. Nah, ini tadi dia udah nikah, ada tunangan tuh. Dia udah tunangan. Apa udah pre-wedding, udah mau nikah loh, udah nggak siraman lagi. Aduh. Banci-banci ini aneh-aneh aja kelakuannya. Tetap yang winner tuh yang ini. Winner tuh ini, guys. Nah, ini winner. itu unplaced, bukan winner. Anjing. Mak dengar Penny blacklist ya? Iya, dari blacklist itu bad attitude parah. Mak, dia kemana sekarang, Mak? Nggak tahu, metong kali. Mak dengar Penny blacklist ya? Iya, dari blacklist itu bad Ini dia mau attitude mati. parah. Mak, dia kemana sekarang, Mak? Nggak tahu. Siapa lagi ya, guys? Eji mirip Aura Kasih. Masa sih banyak kan? Guru PAUD, muridnya Boti baru meletek Inang. Itu mah Aurora. Dan menjabat putri muslimah, sayang. Nggak boleh kan dia udah dapat crown loh, nggak boleh kayak gitu. Dia harus dia selama setahun dia harus pakai hijab terus karena dia masih menjabat putri muslimah loh. Sempat aja dia ikut lagi ya. Dia kebetulan janji sama aku kalau nggak juara 1 nggak berhenti aku, katanya gitu. Ku bilang, Mak, kok kapan berhenti ikut pageant gitu. Aku tunggu dapat keroncong, kata kayak gitu. Tunggu ini baru aku berhenti. Sempat dia ikut lagi putri-putri apa lagi ya. Kalau Mister nggak apa-apa nanti. Mister global atau apa boleh. Mau tahu nggak, baby itu dari tahun 98. Iya, Mak Gaby udah cerita, Mak. Tahun 2000-an dia sama-sama emak. Enggak, 2000 dia belum ngetek. 2000 berapa sama-sama Dia emak dulu. 2006-an. Iya. 2006-an kita meletek 2006. tuh. Aku masih SMP Dari loh Miss itu, Mak. Stefani, Miss Mawar, Miss apa, Miss Misan. Kalau 2000 aku Miss Millennium. Aku pertama kali itu meletek jadi banci kontes itu tahun 2000 Miss Millennium. Aku best paling kecil umur 11 tahun. Pemecah rekor di Kalimantan Barat. Gimana ya? Ini itunya di mana? Ini ku udah lobet. Bisa ini aku tasku, chargerku, handphoneku semua ini tinggal di Grab. Tadi nggak masuk WA-nya, baru masuk. Siapa lagi yang mau? Iya, di Grab. Tuh kan di Grab kenal yang sering ganter-ganter itu. Charger aja sih, chargerku sama makeup. Gara-gara KFC lah ini. War-nya bercap MUI kali yang tadi. Mahal itu, guys. War-nya yang berhijab itu udah ada cap BPOM-nya, guys. Jadi aman. Udah BPOM dia. Ya Allah, udah BPOM, udah semuanya. Salam dari Sinta, ya halo Kak, salam dari Karawang, Embur. Mama nggak niat untuk ini, Mak, untuk long trip lagi, Mak, ke ini, Mak. Belum lah, orang klub belum buka semua. Enggak lah, untuk DJ, Mama. Oh, untuk DJ. Kenapa long trip di mana? Di Batam? Bukan long trip, masa event-event gitu lah, kayak dulu. Iya, rencana habis Lebaran mau bikin tour.
Janganlah nanti drop orang tuh kalau ditanya umur berapa. Ih, mama masih cantik, masih laku ya, walaupun umur 36 tahun tetap masih oke. Ih, berarti mama sama Kak Jasmine tuan Kak Jasmine ya? Emang dia berapa? Dia 3 mau 40. Nggak tahu. Iya, mau 40 kan dia. Memang tuaan dia. Terus. Alami Wardah. Kayaknya Eke pun pengen lah besok buka bersama kan. Pakai hijab kali Eke ya. Aku kok kayak hijab kayak cewek curti loh guys. Sium. Mama Tapi juga enggak lah. ada buka bersama. Ada buka bersama tanggal 30 sama Diano, sama Feni, sama Rida, sama Rama. Iya. Ngakak sampai kepengen papi ampun putri muslimah. Embur dia masih punya putri muslimah. Jadi betul kata Mak Gaby wajar dia pakai hijab. Mak, aku kan 35 tahun kayak mana kok nggak tahu jadi masa sih Mak dia? 36 aku bulan depan. Mak dia di mana? Mana nih Mak Tasya? Kalau itu Mak satu lagi kalau PP itu juga anak-anak yang bisa diatur itu. Dia itu satu kamar Ya, sama aku guys. VV itu attitude-nya bagus. Bagus banget. Itu anak attitude-nya bagus banget. Anaknya pendiam, nggak banyak omong, nggak banyak tingkah, cantik. Iya, dia ya guys, dia tuh satu kamar sama aku, dia tuh pendiam. Ada tuh ada sahabatnya tuh Asana dia sama Kak Repa. Sama Kak Repa Sama Alexa juga nggak Mak? siapa itu? Pas Alexa nggak kenal, nggak tahu, nggak penting. dia kan di Singkawang tuh. Nggak penting, nggak kenal, nggak tahu. Nanti buka bersama loh kalian. Enggak deh. Mama udah bilang di grup kalau ada dia aku nggak ikut. Terus kok si PP itu iya guys, kok PP itu tuh satu kamar sama aku, dia tuh anaknya pendiam, kayak legowo, kayak jalanin aja gitu, tapi dia fokus tapi jalanin aja. Cantik, tinggi ya Mak. PP itu yang kurang dia belum ada tete, itu aja. Tapi kalau misalkan badannya bagus, attitude-nya bagus, attitude-nya bagus, bener. Bagus. Itu anak baik banget. Lembut, memang bener-bener queen dia tuh. Bener-bener queen itu. Makanya nanti selesai Keisha itu kayak dia itu bakal aku fokusin karena memang dia itu benar-benar ke kiri apa jadi dia benar-benar kirim apa kirim THR. Kalau Jessica masih barbar ya jadi aku nggak tahu dia barbar. Kalau Jessica itu jiwa-jiwa Elsie. Kok nggak tahu dia barbar. Dia Elsie. Oh dia tuh lantis dia tuh tapi baik, dia tuh baik tapi emang dia baik. Kalau Jessica tuh baik tapi dia barbar. Tahu nggak sih jiwa-jiwa Elsie bukan jiwa-jiwa Queen. Sama kayak bajunya Elsie juga dia tuh. Iya. Pokoknya Elsie, woi katanya barbar dia, tapi enak orangnya asik. Tapi kalau PP, kalau ini miskin zaman aku ya sama aku tuh PP sih aku. PP si Keket kalau memang pendiam atau ini ya kayak legowo jalanin aja. Tapi cantik banget. Jessica itu perempuan banget guys. Dia tuh perempuan banget mukanya, dia tuh benar-benar nggak pecah lobang. Dia benar-benar perempuan. Makanya kita bilang sama dia kok nggak cocok. Kita ngebom depan dia kok. Kau nggak cocok ikut beauty pageant karena kau tuh Elsie. Body Elsie, muka Elsie. Lihat deh Elsie di karaoke. Iya. Dia tuh kayak muka dia kan bentukannya kan. Aduh, kapan dia bisa lihat Gaby langsung pasti Eji udah pernah ketemu. Iya sayang Kak Indi. Kalau si Jessica tuh emang cantik, itu dia perempuan banget, kulitnya juga halus banget mukanya. Cuman dia emang kalau menurut aku dia nggak cocok pageant itu karena dia kurang tinggi ya Mak. Emang tingginya tuh perempuan. Iya. Emang perempuan banget cantik kalau untuk pageant nggak. Tapi dia memang perempuan. Kalau Keket tanya, Keket itu pertama pintar. Ya, kedua attitude-nya bagus banget.
Attitude-nya Iya, tuh bagus banget. Miss Queen tahun aku yang paling pinter dia. Ya kan, Mak? Yang paling pintar tuh Keket, cuma dia nggak paket lengkap. Paham nggak Iya. sih? Jadi kalau untuk pintar, dia yang aku cari gitu loh. Untuk attitude dia yang aku cari. Cuma dia bukan Kalau dia nggak paket lengkap gitu. kalau di tahun aku tuh Keket, Eka, Feve itu oke sih kalau menurut aku. Eka juga ya, Mak Eka. Iya, Eka juga attitude-nya bagus juga itu anak. Nah, Eka juga tuh. Eka attitude-nya bagus, tapi dia kurang smart sama nggak paket lengkap. Iya. Dia tuh kerjanya sama kayak Eka, si Eka itu ngurus-ngurus model dulu. Tapi Eka sampai sekarang. Eka kan kerja di Square, Mak. Masih dia di sana. Masih, tapi ini lagi pulang ke Makassar dia. Lagi pulang kan, kalau bulan puasa kan model nggak ada kan di Batam, cuma Ben sama. Katie Kyle, tanya Eji lah Katie Kyle. Kalau Ketikal sama si Kinan itu pemilik ini cambuk iblis neraka. Kalau Katie Kyle sama Kinan itu, dia itu pemanis di Miss Queen. Tapi lucu kayak emang seru. Karena Pokoknya seru. mereka lucu. Jadi mereka itu bukan ikut Miss Queen itu bukan untuk ngerebut Untuk piala menang. atau enggak, Benar. bukan untuk winner. Mereka pengen bertemu dengan komunitas mereka gitu loh, transpuan Indonesia, dan mereka itu kayak jadi pelawak di antara semua, jadi hiburan. Iya. Apalagi si Katie pokoknya kami bilang dia pemilik cambuk iblis neraka, sama si Kinan itu beda SM tuh mereka berdua pokoknya. Kalau iya, dia tuh pengen barbar tapi dia punya hati yang lembut loh, Katie itu ya, Mak. Kalau cerita nangis deh gitu. Iya. Bismillah, THR online dari Kak Gebi. Kamu mau kirim THR, sayang? Kakak kirim nomor rekening ya. THR online pula. Udah kayak nggak pernah ada kabar, Kalian minta THR sama aku minta THR sama siapa? Kalau aku zaman dulu sih nggak apa-apa. Zaman dulu ya Gia, THR bisa puluhan juta. Iya bener. Zaman sekarang aku mau minta sama siapa? Aku udah nggak ngelontang lagi, nggak punya gadun lagi, udah pecah lubang. Siapa coba mau ngasih THR? Ya, mau nggak mau harus kerja sayang ya. Aku kerja uang halal, jualan produk ya, jualan nyari duitnya halal. Untungnya itu nggak banyak, cuma untung 20-30 ribu aja. Kalian minta THR sama aku. Kalau kalian minta THR sama aku minta THR sama siapa? Keluarga aku aja nggak pernah minta THR sama aku. Udah pecah lubang. Keluarga aku nggak pernah minta loh, nggak pernah minta THR secuil pun, sedikit pun nggak pernah minta. Tapi tetap aku kasih tiap Lebaran, gitu loh. Tapi mereka nggak pernah minta, karena memang diajarkan nggak boleh minta. Kalau ada dikasih, kalau nggak ada ya udah diem gitu. Iya, loh, kan. mereka tuh nggak pernah minta sama sekali. Udah pecah lubang. Kakak Gaby kapan buka kompetisi lagi? Itu Mak, si Sanas itu temannya PP itu memang mau ikut dia. Temen Dianu juga. Bulan Juli Ikut. sayang, bulan Juli audisi untuk 2023. Tuh 2023. Kau harus bebein aku ya. Nih, Cika itu pintar, tapi dia tidak bisa menempatkan kosakata. Ya, dia pintar, dia cantik, tapi dia bukan paket lengkap. Paham nggak? Kayak ini loh, kayak apa? Cika tuh kayak sembronong. Kalau ngomong tuh sembronong. Emang udah barbar juga sembronong, tapi dia emang cantik. Badannya model tinggi. Dan dia bisa cepet nangkep lagi kok dikasih ini. Udahlah, 4.50. Udah di sini aja udah imsak. Bisa, belum ajan subuh bisa, boleh. Udah, jangan ditarik ajan. Hah? Udah aja lama di sana, Mak. Belum Udin. ajan. Kawin mak sadar. Di sana udah ajan, Mak. Di sini yang belum. Tapi sini udah imsak. Kayak mana udah belum ajan tapi udah imsak. Belum ajan. Masa belum ajan? Belum, malah Ramkujak belum bu ini kok. Tadi dah. Iya benar ya. Gimana, Jadi jangan latih diri kalian punya mental pengemis, guys. Jadi kalau misalkan kalian mau uang ya kerja. Kalau nggak punya uang nggak usah maksa gitu loh. Kalau nggak ada ya udah nggak usah maksa gitu. Aku aja kerja jungkir balik.
Jungkir Nah, balik kepala jadi Eka kaki, kaki jadi kepala. Eka aja dulu pernah sama Mak Gebi aja kayak gitu. Mau duitnya harus kerja. Kalau sama-sama nggak ada duit, kita tukar putar otak kan, kemana kita ya ini. Kemarin kita Nyari bulan puasa kemana? ya, Mak. Kita Dulu bulan ya aku puasa, sama bener. Egi ya, kita nggak ada duit sama sekali. Kita mutar, Ji, kita cari duit di mana ya, Ji? Buat apa? Iya. Biar kita bisa makan, bisa jajan. Kita Langsung kami ngelontong, berangkat. say. Ya. Kita Langsung kami ngelontong berangkat ke KL. sampai kita pergi ke klub. Mak, yuk kita ke klub aja. Siapa tahu dapat duit malam ini. Pergi ke klub nyari-nyari, ibarat kata nyari-nyari nyari tamu, dapat uang tip 100.000, 200.000. Itu udah bersyukur. Iya, bener. Betul banget, ngerasain banget. Iya bener, saya. Apalagi kadang-kadang orang kalau udah nggak pernah nanya kabar, dah ini tiba-tiba minta ini. Apalagi saudara ya, banyak itu. Udah tiba nggak ada kabar, tiba-tibanya ada hal-hal yang tertentu, minta gimana, minta THR ini itu, ini kayak kabar aja nggak pernah, lemong. Kalau mama nggak pernah sih, alhamdulillahnya itu memang dari keluarga besar itu tidak pernah orang tuanya dari nenek apa semuanya ngedidik anak-anaknya itu jangan pernah punya mental pengemis, jangan pernah minta-minta sampai ke akhirnya ke anaknya ngajarin ke cucu-cucunya kayak ke kita gitu, kita diajarin jangan pernah minta-minta. Kalau nggak ada uang kerja, kalau misalkan mau mau uang kerja, kalau nggak ada uang apa yang ada itu makan. Kok Eka masih ada tuh saudara Eka tuh. Tuh Mak, satu lagi siapa Mak? Yang The Best Skin tuh Mak. Kok The Best Skin itu temanya nenek guys. Kylie siapa? Tapi dia baik loh, baik banget. Baik banget gitu. Dia satu kamar sama Kak Talia kan. Terus dia nggak ada yang bantu, nggak ada apa, dia sendiri loh guys. Tapi emang dasarnya udah perempuan kan. Kami bilangnya itu kalau Cika Anjing ini bilangnya nenek. Itu nenek kita kata gitu. Kalau Aurora kakek, tuh kakek kita, kakeknya udah Parisa sudah anjing. Kalau Kak Mesti aku nggak tahu Mesti, soalnya aku belum pernah ketemu dan dia bukan bukan satu angkatan. Kak Gaby yang tahu tuh Mesti. Kalau jegatin mobil di jalanan minta sumbangan, ya itu pengemis namanya. Apalagi jegatin mobil, ya itu bukan pengemis lagi, rampok itu namanya. Nicki Minajnya Miss Queen. Siapa iya? Katy itu dia pemilik cambuk neraka sayang. Iblis. Tiba-tiba ya, kalau aku kan selalu gabung kan, aku Milen, Katalia, Cika kan, di sebelah kamar tuh kan, gabung kami, tiba-tiba dia nongol dari jendela dengan rambutnya semegra itu. Bah, apalagi kalau apa yang kan omongin sister kata kayak gitu kan. Dia pakai anduk putih, rambutnya kayak gitu kan, kalau dari itu bisa lompat kan. Kami ketawa, tapi di sebelah kamar panitia, diam sebelah kamar panitia gitu kami kan. Dia tiba-tiba pakai kimono yang di hotel itu warna putih dengan rambutnya yang kayak gitu kan. Apalagi yang kayak bicarain sister kata kayak gitu. Kalau itu Jessica ya. Jessica yang perwakilan Jawa Timur. Tahun ini sayang, bulan Juli ini audisi untuk semua transpuan Indonesia. Nanti selesai audisi itu nanti ada list lah apa aja yang perlu disiapkan untuk tahun depannya gitu loh. Acaranya tahun depan. Jadi persiapan kalian panjang, mulai belajar catwalk, yang belum hormon mulai hormon ya. Yang yang mau OP tetong nabung dulu, ngelontong dulu ya, ngelontong cari duit OP tetong. Belum ikut miskin melontong bebas kalian. Tapi kalau udah ikut miskin boleh melontong tapi postingan dijaga. Itu yang pewang itu. Jessica. Iya, tapi kalau kalian ya selesai ikut Miss Queen ya pasti kalian terkenal dan cucok. Itu Yusama, aku pengen bantuin di ajang Miss Queen, aku pengen support Kak, dia makeup artist. Boleh sayang, boleh. Nanti iya sih, itu kalau kita udah nama kita udah di Miss Queen, terus foto kita ada dipajang, temong-temong juga cocok. Temong-temong cocok loh. Ini benar-benar follower pasti naik. Itu pertama. Pasti, ya. Temong-temong red kalian itu pasti cocok. Temong-temong pasti cocok gitu. Selesai Miss Queen. Cocok, bayarannya juga di atas 5 juta, say. Aku turun gunung. Gak ya, Ma? Gak tahu. Kalau turun gunung, turun sawah boleh, sayang. Bebas ya. Kalau turun salju juga boleh, saya cinta. Masih pagi, astaga ya. Emang kenapa dengan masih pagi? Mana ini? Aku juga kangen loh sama si Katin. Nggak pernah masuk udah di live. Aku
Feve dan Keila. Oh, kamu dari Jawa Timur ya? Boleh kamu pegang Jessica, sayang. Jessica itu kamu follow-followan sama Jessica. Jessica, kamu harus follow Yusam. Yusam, kamu harus follow Jessica. Ini karena Jessica itu perwakilan Jawa Timur. Jessica tuh cantik loh. Yang Mama tunjuk Ipute kemarin kan? Iya, itu cantik banget dia. Tong peong banget. Tahun nanti ya, tahun 2023, itu cantik-cantik. Benar-benar cantik-cantik. Eke tahun depan nak, emak nak. Yang dari Kalbar aja cantik banget ya. Ya, Indri. Si anjing. Yang dari Kalbar aja cantik banget sih Tia. Tapi dia nggak cantik di foto. Sama Adelia Glebopa, cantik banget. Tong peong. Lo kenal Adelia Glebopa nggak? Guys, udahlah guys, udah jam 5. Iya udahlah ya, aku juga ada mau lobet ini. Ya, kami mau tidur, mau matiin lampu. Aku mau nempel Ya udah. Gaby. Sholat lah bencong. Ih, bencong ini nggak pernah sholat loh seumur hidup loh. Ya udah ya, Mak. Ya udah Bye-bye. ya, bye ya. Besok lagi Bye. kita live. Oke, Mak. Bye.